Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian di mana menuntun hati kita menjadikan manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul mengenai perselisihan sesama umat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala sayyin wa qalatin nasara laisatil yahudu ala say'aw wa hum yatlunal kitab. Kadzalika khalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul adzim. Dan berkata orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Dan juga berkata orang Nasrani tidak memiliki orang-orang Yahudi itu suatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula berkata orang-orang yang tidak berilmu seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim ini di surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 113, di mana kata orang Yahudi itu bahwasanya orang-orang Nasrani itu tidak memiliki sebuah pegangan. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan yang tidak punya pegangan itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka sama-sama memiliki dan memegang kitabnya, tetapi tidak memiliki sebuah pegangan atau sebuah pedoman, di mana hal ini mereka itu saling salah menyalahkan. Katanya orang Nasrani itu mengatakan bahwa orang Yahudi salah, dan orang Yahudi mengatakan bahwa orang Nasrani mereka yang salah. Mereka saling berselisih, dan di sini di mana nanti Allah akan mengadili buat mereka masing-masing.
Orang Yahudi kitabnya Taurat, dan orang Nasrani kitabnya adalah Injil. Mereka berselisih tentang kebenarannya sendiri. Mereka menganggap dirinya yang paling benar. Orang Yahudi merasa benar dirinya, sedangkan orang Nasrani juga merasa benar dirinya apa yang dilakukan. Kalau hal ini sudah terjadi demikian, maka Allah sendirilah yang akan mengadili mereka nanti. Dan hal ini adalah merupakan syariatnya. Lalu yang hakikatnya bagaimana? Secara hakikatnya itu seperti apa? Perlu diketahui secara hakikatnya adalah di luar ahli syuhud, semua ini pasti berselisih. Golongan A mengatakan A yang benar, sedangkan golongan B mengatakan B lah yang benar. Mereka saling berdebat, saling membenarkan pendapatnya masing-masing dengan dalil-dalil mereka, dengan hukum-hukum mereka sendiri. Mereka adalah golongan ahli hijab, di mana yang kami sebut mereka itu keimanannya masih di nurul yakin dan belum sampai dengan hakul yakin. Sebab ahli syuhud itu sudah bisa mengesahkan Tuhan. Hatinya kekasih-kekasih Allah, hatinya para golongan ahli syuhud itu hatinya sudah bisa mengesahkan, sudah mengahadkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi yang perlu diperselisihkan. Di sini terjadi perselisihan itu karena mereka itu hatinya sebetulnya belum bisa mengakadkan Allah. Gimana mau bisa mengakadkan Allah, sedangkan mereka duduknya masih di nurul yakin, meyakini Allah ada, tetapi masih sebatas nama. Tetapi jika ahli hijab, di mana kalau ahli syuhud itu tidak perlu diperselisihkan, tetapi jika ahli hijab, golongan di hatinya ahli hijab, di mana saling membesar-besarkan pengikut, membesar-besarkan jamaahnya, dan juga terkadang di situ membenarkan diri sendiri. Nah, hal ini tentu tidak akan ada putus-putusnya. Sepanjang sejarah sampai dengan hari kiamat pun, jika hati kita masih di nurul yakin, keimanannya masih di nurul iman, sampai kiamat pun yang namanya perselisihan itu pasti akan terjadi. Kecuali golongan ahli syuhud, beliau sudah tidak memperselisihkan apapun. Di ahli hijab itu mereka saling mengklaim, baik yang katanya ahli kitab ataupun yang tidak, baik yang katanya berilmu atau tidak berilmu, mereka itu
mereka terlalu fanatik tentang apa yang diyakini dengan alirannya masing-masing, sehingga mengklaim bahwa dirinya paling benar dan paling betul, dan yang lain dianggapnya salah. Mereka saling berselisih. Nah, itulah terjadi perselisihan sesama umat. Kata mereka, kalau tidak mengikuti aliran saya, itu katanya tidak benar. Kalau sudah terjadi demikian, Allah mengatakan bahwa yang sebetulnya mereka itu sudah membaca kitab tetapi tidak diamalkan. Intinya, selama mereka masih di nurul yakin, keimanannya masih di nurul iman, dan selama hati ini masih tergolong hatinya ahli hijab, pasti perselisihan itu akan selalu terjadi. Karena ahli hijab itu menganggapnya dirinya paling benar sendiri, bahwa apa yang dilakukan itu sudah merasa benar. Allah mengatakan, orang-orang yang seperti itu sesungguhnya pada hakikatnya mereka itu tidak memiliki pegangan hidup. Kalau boleh diibaratkan, ibarat orang berjalan itu tanpa membawa tongkat, dia buta tapi tidak membawa tongkat. Akhirnya mereka tidak mengetahui jalan menuju Allah yang sebenar-benarnya. Yang diperselisihkan itu tentang hukum-hukum, tentang penyembahan, padahal mereka itu semua telah terjebak di dalam kesalahan mereka sendiri. Sebab mereka tidak mau masuk dalam golongan ahli syuhud. Hal itu memang sudah menjadi rumusnya hati para ahli hijab. Karena hati ahli hijab itu hanya merasakan tidak bisa nyaman. Tetapi jika sudah bisa masuk dalam golongan ahli syuhud, maka apapun yang terjadi yang dihadapkan oleh Allah terhadap kita, itu tidak akan ada perselisihan. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah keimananmu sampai dengan hakul iman. Tidak cukup ada di syariat saja, tetapi tingkatkanlah sampai dengan hakikat menuju makrifat. Jadi saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwasanya jika kita ini masih tergolong hati ahli hijab, ciri-cirinya golongan hati ahli hijab itu hati mereka condong terhadap makhluknya, tidak bisa melihat hidupnya yang memiliki nama Allah itu. Jika hati terus dibiarkan begini sampai berlarut-larut, sampai kapanpun perselisihan sesama umat itu pasti terjadi.
bukan terjadi di dalam sesama agama Islam saja, tetapi lebih-lebih perselisihan itu terjadi manakala telah berdebat dengan lain agama. Padahal sesungguhnya Allah itu Esa. Allah itu Ahad. Dan sesungguhnya sesembahan manusia mulai dari Nabi Adam sampai dengan nanti hari kiamat itu seluruhnya sebetulnya yang disembah hanyalah mutlak hidup. Itulah yang memiliki nama Allah itu kalau di dalam agama Islam. Jadi kenapa manusia di dunia ini terjadi perselisihan di situ? Ya karena hati mereka sesungguhnya belum bisa mengesahkan Tuhan. Tandanya apa? Kok terjadi perselisihan? Mereka itu saling berdebat. Si A benar, si B benar, si C salah, si D salah. Silahkan saja hukum-hukum seperti itu, silahkan saja untuk jasad jasmaniah ini sebagai hablum minannas. Tetapi yang terpenting ada batasannya. Hatimu jangan ikut turut campur di dalam situ. Hati harus selalu condong terhadap Allah. Kita melihat hidupnya itu, siapa yang berkehendak, siapa yang melakukan, siapa yang menguasai. Sesungguhnya di seluruh alam semesta ini, mulai dari jagat timur sampai dengan jagat barat, itu yang menguasai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hatimu sudah bisa makrifat terhadap Allah, betul-betul mengamalkan ilmu yang engkau dapatkan dari guru akhirat, maka perselisihan sesama umat itu tidak akan mungkin terjadi, apalagi sesama saudara sendiri. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini betul-betul bermanfaat buat Anda dan kita semuanya, sehingga iman kita semakin hari semakin meningkat, agar kita bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Untuk itu saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.